Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jemaah salat subuh masalah salatul arham yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan berkat hidayah dan taufik dari Allah kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat serta pengikut beliau hingga pahala lipat 27 kali, yang berarti salatnya sah. Sahkah salat makmum yang mendahului imam ataukah sah hanya tidak mendapat pahala berjamaah? Mohon penjelasan. Pertanyaan dari Ismail Bangkalan. Jawab, perbedaan pendapat mengenai masalah ini telah lama terjadi, baik makmum mendahului takbir maupun dalam mengangkat kepala dikala i'tidal atau bangun dari ruku'. Dalam masalah makmum mendahului takbiratul ihram imam, menurut Imam Malik dan Abu Hanifah tidak mencukupi, artinya tidak sah. Sedang pendapat Syafi'i ada dua pendapat. Salah satunya menyatakan tidak sah, yang lain menyatakan sah. Mengenal mengangkat kepala yang dilakukan oleh makmum sebelum imam melakukan, jumhur sebagian besar ulama menganggap sah salat makmum itu. Hanya saja menganggap perbuatan demikian tidak baik. Sebagian ulama menganggap bahwa salatnya batal. Perbedaan pendapat tersebut didasarkan pada hadis yang kelihatan ta'arud atau bertentangan, yakni ada hadis yang menyatakan bahwa Nabi salat berjamaah beserta sahabat, setelah takbir mengisyaratkan pada sahabat untuk tetap di tempat menunggu Nabi mandi. Baru setelah itu Nabi kembali menjadi imam jamaah tersebut. Hal ini berarti takbiratul ihram Nabi setelah mandi didahului oleh takbiratul ihram jamaah. Hal ini dapat dilihat pada hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud sebagai berikut. An Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam istaftaha as-salata fakabbara thumma awma'a ilaihim an makanakum thumma dakhala thumma kharaja wa ra'suhu yaqturu fa shalla bihim falamma qadha as-salah qala innama ana basyarum mithlukum wa inni kuntu junuban. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Artinya, dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi SAW memulai salat dan bertakbir. Kemudian beliau berisyarat kepada jamaah, menyuruh mereka tetap di tempat. Kemudian Nabi SAW masuk ke rumahnya dan sesaat kemudian beliau keluar sedang kepalanya menitik-nitikkan air. Lalu beliau salat bersama jemaah yang masih dalam keadaan berdiri menunggu. Sesudah beliau selesai salat, beliau bersabda, "Saya ini seorang manusia seperti kamu dan saya tadi baru saja junub." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud dari Abu Bakrah. Di samping hadis di atas, juga ada hadis yang mewajibkan untuk mengikuti imam dan adanya ancaman bagi makmum yang mendahului imam sebagai berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama ju'ilal imamu liyutamma bihi wa idza kabbara fakabbiru wa la tukabbiru hatta yukabbira wa idza raka'a farka'u wa la tarka'u hatta yarka'a wa idza sajada fasjudu wa la tasjudu hatta yasjuda. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, bersabda Rasulullah SAW, imam itu untuk diikuti. Maka apabila ia telah bertakbir, bertakbirlah kamu. Janganlah kamu bertakbir sebelum imam bertakbir. Dan apabila ia telah ruku', ruku'lah kamu. Dan janganlah kamu ruku' sebelum imam ruku'. Dan apabila ia sujud, sujudlah kamu, dan janganlah kamu sujud sehingga ia bersujud. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud dari Abu Hurairah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nasu inni imamukum fala
tasbiquni birruku'i wala bis-sujudi wala bil qiyami wala bil qu'udi wala bil insirafi. Rawahu Ahmad wa Muslim. Artinya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai segenap manusia, sesungguhnya aku imammu. Karena itu, janganlah kamu mendahului akan daku dengan ruku', dan janganlah pula dengan sujud, janganlah pula dengan tegak berdiri, janganlah pula dengan duduk, jangan pula dengan berpaling dalam salam. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim dari Anas bin Malik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imami ay yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himarin aw yuhawwila suratahu surata himarin. Rawahul jamaah. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang kamu tidak takut apabila mengangkat tangannya sebelum imam, akan dipalingkan Allah kepalanya menjadi kepala keledai, atau dipalingkan Allah rupanya menjadi rupa keledai. Hadis riwayat jamaah ahli hadis dari Abu Hurairah. Dari hadis-hadis di atas, tidak adanya perintah untuk mengulang salat bagi makmum yang mendahului imam. Untuk itu sukar untuk menetapkan bahwa mendahului imam itu sesuatu yang membatalkan salat. Juga tidak adanya keterangan yang menunjukkan tidak berfungsinya solat yang dilakukan oleh makmum yang mendahului imam. Atas dasar itu dan adanya ancaman dalam hadis di atas menunjukkan bahwa perbuatan yang demikian adalah perbuatan yang jelek kalau dengan kesengajaan, yang perlu dijaga untuk dijauhi. Dan kalau disengaja melakukan demikian termasuk perbuatan dosa, sekalipun tidak membatalkan solatnya. Hanya saja karena mengikuti imam termasuk persyaratan berjamaah, dapat diambil pengertian bahwa solat jamaahnya tidak tercapai, yang dengan sendirinya pahala jamaah juga tidak didapat. Kesimpulan ini sebagai pendapat jumhur ulama seperti tersebut dalam Bidayatul Mujtahid 1 halaman 154. Alhamdulillah, telah kita dengarkan tanya jawab agama tentang makmum mendahului imam. Mudah-mudahan Allah pahamkan kita semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.